kembali lagi di channel kesayangan kalian. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah series yang berjudul Avatar: The Last Airbender. Film ini dirilis pada tahun 2024 ini. Sebelum lanjut, saya ingatkan dulu agar selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Yuk kita langsung aja bahas alurnya. Film diawali dengan memperlihatkan seseorang pengendali tanah yang tengah kabur dari kejaran pasukan pengendali api. Ia membawa sebuah gulungan yang berisi informasi kalau negara api akan menyerang negara tanah. Dan ia rela mengorbankan dirinya melawan para pasukan api dan menyuruh rekannya untuk pergi membawa gulungan itu ke Yang Mulia Raja Kerajaan Tanah. Ia pun tertangkap dan dibawa ke Sang Raja Api. Namun alangkah terkejutnya pria ini mengetahui kalau Sang Raja Api sengaja membiarkannya memberikan informasi itu kepada Raja Tanah. Dikarenakan sebagai pengalih perhatian semua suku agar berfokus melindungi Kerajaan Tanah, mulai dari suku air dan udara. Sementara yang Kerajaan Api incar adalah mereka akan membunuh Sang Avatar yang berasal dari negara angin. Dengan kematian Avatar, Kerajaan Api akan menguasai semua bangsa yang ada. Selama ribuan tahun negara api, air, tanah, dan udara hidup dengan rukun dan kedamaian. Itu diwujudkan oleh seorang Avatar yang dapat menguasai 4 elemen. Ketika Avatar meninggal, rohnya akan terlahir kembali ke tubuh yang lain. Setelah kematian Avatar terakhir, Sang Avatar belum ditemukan hingga saat ini. Hingga Sang Raja Api, Sozin, menggunakan kesempatan ini untuk menaklukkan dunia. Di kuil udara selatan hiduplah seorang anak botak bernama Aang yang menguasai elemen udara. Di sana ia memiliki seorang guru yang amat ia sayangi bernama Gyatso. Ialah yang menjaga Aang mulai dari kecil hingga seperti sekarang ini. Para tetua pengendali udara berdiskusi mengenai nasib Aang yang ternyata Aang adalah seorang avatar selanjutnya. Karena Sozin ingin menyerbu kerajaan tanah, tentunya mereka harus mengirimkan bantuan. Apalagi mereka memiliki seorang avatar saat ini. Namun Gyatso menjelaskan Aang masih belum siap mengemban tanggung jawab itu. Dia masih bocah dan masih banyak hal yang belum ia pelajari, seperti tanggung jawab, harapan, dan pengorbanan. Serta ia harus tahu siapa jati dirinya terlebih dahulu. Si tetua pun juga bilang, memang tanggung jawab menjadi avatar ini sangatlah berat. Namun mau bagaimana lagi? Aang-lah yang terpilih, sehingga mau tak mau, Aang harus siap menjalankan tugasnya. Dan kini harus mulai mempelajari keempat elemen. Setelah itu, Gyatso bilang kepada Aang kalau dirinya adalah seorang avatar. You are the Avatar. Raja Api akan menyerang kerajaan tanah, sehingga hanya avatarlah yang mampu mencegah itu terjadi. Aang diminta untuk belajar menguasai 4 elemen saat ini juga. Namun tentunya Aang terkejut karena kabar ini sangatlah tiba-tiba. Di malam hari, Aang tak bisa tidur memikirkan mengenai dirinya yang akan menjadi seorang avatar. Bersama bison apa terbangnya, mereka pergi terbang untuk mencari udara segar. Di saat itu jugalah Sozin si Raja Api bersama pasukannya menyerang kuil udara untuk membasmi semua orang, termasuk Aang. Saat kuil diserang, Aang malah pergi, sehingga saya bingung apakah ini keuntungan atau kerugian. Karena Aang adalah avatar yang seharusnya menolong. Tapi dia juga masih belum cukup pengalaman untuk bertarung. Stay down.
akhirnya, Raja Sojin dapat membasmi semua orang yang ada di kuil termasuk Gyatso. Sementara Aang tenggelam ke dalam laut bersama Appa. Kita akan berpindah kepada seorang wanita bernama Katara yang berasal dari suku air. Ia tinggal di sebuah tempat bernama Teluk Serigala bersama warga desa yang dipimpin oleh saudaranya, yaitu Sokka. Orang tua mereka sudah tiada karena menjadi prajurit perang. Sokka ditugaskan untuk menjaga desa ini. Mereka pergi mencari ikan untuk dimakan. Tiba-tiba mereka terbawa sebuah arus kencang, entah dari mana, yang menuju ke sebuah tempat yang belum pernah mereka datangi. Oh, weird. That's okay. Katara mencoba menggunakan kekuatannya untuk mengambil sampan, namun masih lemah. Akan tetapi, tiba-tiba semua tempat menjadi bergetar. Muncul sebuah cahaya yang berasal dari tempat itu, dan dari dalam muncullah Aang si Avatar. Karena tak tega melihat bocah itu, Katara memaksa Sokka untuk membawanya ke desa. Sesampainya di desa, nenek mereka berkata kalau si botak ini adalah pengendali udara. Dan hal itu mustahil karena saat ini pengendali udara sudah punah. Kita beralih ke anak Raja Api Ozai, yaitu Pangeran Zuko bersama pamannya yang bernama Iroh. Mereka diasingkan oleh sang raja untuk mencari sosok Avatar sampai ketemu. Dan hingga saat ini mereka sudah mencari selama 3 tahun. Zuko sangat percaya Avatar berada di desa Teluk Serigala, sehingga mereka pergi ke sana. Sebelum Zuko membawa Avatar ke kerajaannya, ia tak diperbolehkan pulang oleh ayahnya. Aang tersadar dan ia bingung melihat dirinya berada di sebuah tempat yang dipenuhi dengan es. Aang sadar kalau Appa tak ada, sehingga ia mencari dan memanggil bison terbang itu. Sky Bison. Repeating it doesn't help. Yang Aang ingat terakhir hanyalah dirinya yang tenggelam di dalam laut, dan ia berasal dari kuil udara selatan. Tepat saat festival komet besar, nenek bercerita mengenai dahulu kala 4 elemen hidup aman dan damai hingga negara api menyerang. Hanya Avatarlah yang dapat menguasai 4 elemen yang bisa menghentikannya. Namun saat dunia membutuhkannya, sang Avatar malah menghilang. Aang adalah penguasa elemen udara terakhir, dan Aang telah tertidur di es selama 100 tahun lamanya. He is the last airbender. Zuko memiliki anak buah yang suka mengeluh, bernama Lieutenant Ji. Aang tentunya syok mengetahui keberadaan ini, namun Katara mencoba untuk menghiburnya. Keluarga Katara juga dibunuh oleh tentara api saat perang. They were part of the Fire Nation's first attacks on the water. Negara api kini menguasai dunia, namun pengendali air masih melawan. Terlebih lagi di utara, dan kerajaan tanah masih berdiri kokoh. Katara mencoba mengendalikan air, namun ia masih kesulitan. Dan ia cerita kalau hanya ialah pengendali air yang tersisa di desa mereka, karena semuanya habis dibunuh tentara api. Aang memberitahu Katara bagaimana ia belajar mengendalikan kekuatannya, yaitu ia hanya perlu rileks. Dan saat mencobanya, Katara akhirnya bisa mengendalikan air itu. Saat itu kapal Pangeran Zuko sudah tiba dan mereka bersiap-siap untuk menghadapinya. Walaupun itu mustahil, sang nenek akhirnya tahu kalau Aang adalah Avatar. Dan tibalah saatnya Zuko meminta agar mereka menyerahkan seseorang yang tak seharusnya di sini. Where is he? You can't do this. You can't. Awalnya Sokka ingin menyerahkan Aang, namun setelah dibujuk oleh Katara,
mengenai avatar adalah harapan kita, dan ibu mereka juga mengajari kalau mereka harus menolong sesama. Sokka keluar dan menantang Baiwan Zuko berkelahi. Tentu saja Sokka kalah karena ia bukanlah penguasa elemen apapun. Namun untungnya Aang datang dan kini barulah pertarungan seimbang. Saat Zuko ingin membakar desa itu, Aang mencegahnya dan ia menyerahkan dirinya. Ia pun berterima kasih kepada Sokka yang telah rela melindunginya. Saat itulah Sokka menyerahkan tugasnya memimpin desa ke bocah lain. Ia dan Katara akan menyelamatkan Aang. Let's go save that weird kid. Aang bertanya kepada Iroh, mengapa kerajaan api memulai perang ini? Iroh pun menjawab kalau sang raja percaya dengan menyatukan dunia di bawah satu aturan, maka dunia akan sejahtera. Karena lambat jika mengenakan sampan, mereka akhirnya membawa apa untuk menjemput Aang. Di sisi lain, Aang berusaha untuk keluar dari kapal ini, dan ia mengambil buku Zuko yang berisi para avatar. Ia mengendap-endap keluar, dan saat ketahuan, ia pun terbang menjauh. Sialnya, Aang terkena tembakan dari Zuko sehingga ia terjatuh. Namun untungnya, Sokka dan Katara datang tepat waktu. Untungnya, Katara berhasil meredam tembakan api tersebut, dan mereka berhasil kabur dari kejaran Zuko. Aang berterima kasih dengan mereka karena telah menyelamatkannya. Namun mereka tak bisa kembali ke rumah karena pasti akan diserang. Sehingga Aang membawa mereka ke kuil udara selatan. Di sana Aang sedih melihat semuanya sudah hancur lebur tak tersisa. Dan bahkan ia melihat mayat Gyatso. Aang yang teringat dengan Gyatso pun menjadi lepas kendali karena kekuatan avatarnya tiba-tiba muncul yang membuat Katara dan Sokka ketakutan. Namun untungnya Aang berhasil berhenti setelah mengingat Gyatso kembali. Katara datang menenangkannya dan Sokka bertanya mengapa hal itu bisa terjadi. Dan Aang juga tidak tahu, Aang tak akan membiarkan kematian teman-temannya sia-sia dan ia akan belajar menguasai keempat elemen dan menolong dunia. Zuko yang marah-marah karena buku avatarnya hilang, Iroh mencoba menenangkannya dan bilang mereka pasti bisa menemukan avatar itu. Di sisi lain, Aang dan yang lain berencana ingin pergi ke Pulau Kyoshi, tempat asal avatar Kyoshi. Dan mungkin Aang bisa mendapatkan sesuatu di kuilnya untuk belajar menguasai kekuatan avatarnya. Sokka sempat mengajak Katara pulang, namun Katara tak mau. Karena ia ingin membantu Aang. Dan juga kalau mau pulang, mereka sudah kejauhan. Di sana, Aang juga menemukan seekor binatang terbang lagi. Dan juga Katara menemukan gulungan jurus air yang diberikan oleh nenek. Sebelum berangkat ke Pulau Kyoshi, mereka menguburkan jasad Gyatso terlebih dahulu. Binatang terbang itu ingin ikut juga dan memberinya nama Momo. Di sisi lain, Iroh membawa Zuko ke sebuah tempat berupa pelabuhan yang merupakan pusat informasi. Mereka bisa mendapatkan informasi mengenai avatar di tempat ini. Have sticky rice. Singkat cerita, mereka tiba di kuil avatar Kyoshi dan Sokka langsung saja masuk tanpa izin ke dalam. Mereka ditangkap penjaga setempat dan mereka bertemu ketua desa. Aang menjelaskan maksud kedatangannya untuk mempelajari sesuatu di kuil avatar Kyoshi. Awalnya si ketua desa tak memperbolehkannya,
Namun anaknya yang bernama Suki pun memohon ke si ibu agar mereka bisa mempelajari sesuatu di tempat ini. Akhirnya si ketua memperbolehkan mereka selama 48 jam ke depan di desa ini. Sokka dan Suki terlihat saling tertarik sejak awal, dan di sini Sokka sangat gugup menghadapi Suki. Zuko sekonyong-konyongnya meminta peta laut dan semua laporan dalam beberapa jam terakhir kepada Panglima Zhao, penguasa tempat ini, untuk mencari cumi-cumi hiu katanya. Saat bersih-bersih, Suki bengong melihat badan Sokka. Setelah itu, kita melihat Katara yang kini sudah semakin mahir menguasai air. Katara mengajak Aang untuk berlatih bersama, namun Aang dari dulu terkenal dengan dirinya yang malas belajar. Saat sedang makan, Aang bermain dengan anak-anak lainnya yang ada di desa ini. Meskipun dia adalah avatar Aang, tentunya masihlah anak kecil. Desa Kyoshi sudah bersembunyi selama ini, sehingga negara api tak menyerang mereka. Dan lagi pun di desa ini tak ada orang yang menguasai elemen apapun. Panglima Zhao tahu dari awak kapal Zuko kalau Zuko telah menemukan avatar. Selanjutnya kita melihat Sokka dan Suki yang sedang berlatih bersama. Sokka bilang dirinya sangat mahir dalam pertarungan tangan kosong, sehingga Suki mengajaknya bertarung. Mereka mencari sesuatu di kuil avatar Kyoshi, namun Aang tak menemukan apa-apa yang bisa membantunya menguasai kekuatannya. Untunglah Katara mendapatkan petunjuk kalau Aang tak sendirian. Ia bisa bertemu dengan avatar lain di tubuhnya, karena avatar lain bereinkarnasi di dalam tubuh Aang. Di sisi lain, Zuko kesal karena Panglima Zhao telah mengetahui keberadaan avatar di Pulau Kyoshi, dan ia segera menyusulnya. Suki mengajari Sokka tutorial melatih gerakan bela dirinya, dan di sanalah benih-benih cinta di antara mereka mulai tumbuh. Aang juga memulai meditasinya untuk bertemu dengan avatar Kyoshi. Latihan Sokka dan Suki juga semakin ada kemajuan. Dan Suki kagum karena Sokka sangat cepat sekali belajar. Meskipun kita bukan pengendali elemen, kita harus lebih baik dari mereka. Dan Suki juga iri kepada Sokka yang bisa menjelajahi dunia, sedangkan dirinya tidak bisa dan harus melindungi desa. Panglima dan pasukannya telah tiba di sana, namun Aang masih bertemu dengan avatar Kyoshi. Avatar Kyoshi menjelaskan menjadi avatar merupakan tanggung jawab yang besar. Aang harus menjadi kuat dan bisa mengendalikan kekuatannya. Zhao dan pasukan tiba, mereka langsung menggeledah setiap rumah yang ada. Namun ibu kepala desa langsung menyerangnya, sehingga pertarungan pun terjadi. Sementara itu, Aang masih berbicara dengan avatar Kyoshi. Aang harus mencari tahu sendiri apa artinya menjadi seorang avatar. Namun, menurut avatar Kyoshi, avatar adalah seorang kesatria tanpa belas kasih. Sokka dan Suki terpojok, mereka sangat membutuhkan bantuan avatar. Avatar Kyoshi berkata, perjuangan Aang tak akan mudah jika Aang menghindar lagi. Jangankan keselamatan dunia, menyelamatkan desa ini saja Aang tak mampu. Avatar Kyoshi akhirnya mengambil alih tubuh Aang, dan akhirnya ia menunjukkan bagaimana cara menggunakan kekuatan avatar kepada Aang. Akhirnya desa ini memiliki sebuah kepercayaan dan harapan lagi.
dan mereka berterima kasih kepada sang avatar. Sokka dan Suki juga akhirnya berpisah. Sokka ingin lebih lama berada di dekat Suki dan akhirnya mereka berciuman. Dan Suki memberikan kipas miliknya. Saat terbang, Aang menjelaskan ia bisa memanggil avatar terdahulu saat berada di kuil mereka. Avatar Kyoshi menyuruh Aang mendatangi suku air utara karena akan terjadi sesuatu di sana dan hanya Aang yang bisa menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Panglima Zhao mengajak kerjasama Zuko untuk menangkap avatar. Zuko bilang jangan bilang siapapun tentang avatar. Namun untuk menjilat sang raja, akhirnya Panglima Zhao pun mengirimkan berita ini kepada Raja Api Ozai. Avatar has returned. Di tempat lain diperlihatkan beberapa pengkhianat kerajaan api yang ingin menyerang dan membunuh Raja Api. Dengan bantuan seorang kru kerajaan yang membelot, mereka memulai operasi. Ternyata mereka kena prank karena kru kerajaan itu sebenarnya adalah anak sang Raja Api yang bernama Azula. Dan akhirnya mereka dijadikan dendeng bakar. Raja Ozai berkata pada Azula kalau avatar sudah muncul dan Zuko hampir berhasil menangkapnya. Itu membuat Azula cemburu karena dari dulu ia memang tak menyukai Zuko. Katara mencoba belajar jurus bernama cambuk air yang agak sulit dipelajari, namun ia selalu gagal. Aang mengajarinya agar Katara menyelami memorinya dan Katara mengingat kembali memori ibunya yang meninggal. Namun ia gagal juga. Saat menuju utara, mereka melihat seorang yang terbang menuju Omasu. Di sisi lain, Panglima Zhao menghubungi mata-matanya yang ada di semua tempat untuk mencari keberadaan avatar. Omasu adalah kerajaan tanah yang amat menakjubkan, terbuat dari berbagai macam peralatan canggih dan megah. Penjagaan masuk ke sana begitu ketat. Namun, Katara minta nebeng dengan seorang pria di sana. Dengan bantuannya, mereka dengan mudah memasuki Omasu. Setelah berpisah dengan pria yang bernama, kita panggil saja Panjul ini, Aang langsung mengejar orang yang terbang tadi. Ternyata orang itu bukanlah pengendali udara. Dia hanyalah seorang bocah. Dan di saat itu terjadilah ledakan bom yang entah dibuat oleh siapa. Anak ini bernama Theo dan ia memiliki seorang ayah bernama Sai. Menurut Theo, bom tadi disebabkan oleh mata-mata negara api yang ada di sini. Sai merupakan mekanik Raja Omasu dan ia telah menciptakan berbagai macam peralatan untuk Omasu. Melihat warga tak bersalah menjadi korban, Aang berubah pikiran dan ia ingin bertemu mereka. Dan Aang menjelaskan kalau dirinya adalah avatar. Theo dan Aang akan mencari sumber penyebab pengeboman ini. Sementara Sokka terlihat sangat tertarik dengan berbagai macam barang yang ada di rumah itu. Zuko dan Zhao akhirnya mengetahui avatar sedang berada di Omasu, sehingga Zuko dan Iroh langsung pergi ke sana. Saat sedang latihan, Katara melihat Sai sedang bertransaksi dengan seorang misterius. Dan ia dicegat oleh si Panjul. Ternyata Sai merupakan seorang pengkhianat. Panjul mengajak Katara untuk mengurusi mata-mata api itu. Mata-mata api itu membawa bala bantuan. Namun si Panjul ternyata juga memiliki teman-teman. Mereka berhasil menumpas para mata-mata api. Dan di sisi lain terlihat Sokka yang amat pintar membantu Sai merakit peralatan. Sai berkata, Sokka tak boleh menyia-nyiakan bakatnya ini, dan Sokka harus mengasah kemampuannya itu. Aang dan Theo juga tiba di terowongan tempat diduganya para mata-mata api itu bersarang. Panjul membawa Katara ke markasnya. Di sana banyak sekali teman-teman Panjul, dan mereka semua adalah anak yatim piatu yang membela kebenaran. Omasu sudah berubah sejak perang yang berkepanjangan. Apalagi raja mereka kini pengecut dan pikun.
korupsi di mana-mana sehingga negara api bisa menyusup ke sini. Ada seseorang yang baru saja ada di tempat ini, dan alangkah terkejutnya Theo mengetahui kalau bom itu terbuat dari rebusan borak dan air garam. Dan Eng menemukan karung kentang di sana. Panjul bercerita kalau keluarganya juga dimusnahkan oleh pengguna elemen api, dan Katara juga selalu teringat dengan keluarganya yang dibantai habis juga. Panjul menyuruh Katara mengingat kenangan indahnya bersama ibunya agar Katara tak selalu saja teringat dengan kejadian itu. Saat itulah Katara mencoba kembali jurusnya. Dengan membayangkan wajah senyuman sang ibu, Katara akhirnya bisa menguasai jurusnya. Zuko dan Iroh telah tiba di Omasu dan mereka juga melihat puing bekas bom yang rumornya dilakukan oleh mata-mata kerajaan api itu. Azula mengirimkan sebuah surat dan mengajak Panglima Zhao bekerja sama. Eng langsung memberitahu Sokka kalau pelaku pengeboman bukanlah mata-mata api. Katara juga tiba dan ia malah yakin kalau Sailah penyebab pengeboman ini. Karena hal itu mereka menjadi beradu mulut, menentukan siapa yang benar siapa yang salah. Untuk membuktikan dirinya, Katara berbicara kepada Panjul, dan Panjul bercerita mengenai misi mereka yang ingin menukar koper bawaan Sai yang ingin diberikan kepada Raja Tanah dengan bom untuk meledakkan mereka. Kelompok Panjul ini ingin membunuh Raja karena menurut mereka, Raja mereka sangat tidak berguna. Mereka segera pergi untuk menghentikan Panjul, namun dihadang oleh Zuko sehingga Eng akan melawannya. Sementara Katara dan Sokka pergi menyelamatkan Raja. Karena tak tahan, Zuko menggunakan kekuatan apinya yang membuat pasukan tanah datang mengejar mereka. Katara juga tiba tepat waktu dan akhirnya mereka bisa menyelamatkan sang raja. Eng membantu memadamkan api, sementara Iroh menyuruh Zuko pergi. Sementara dirinya akan menarik perhatian para penjaga tanah. Eng akhirnya juga ditangkap oleh pasukan tanah karena dianggap sudah mengacau. Oke guys, berhubung film ini adalah series, jadi nantikan episode selanjutnya hanya di channel ini ya guys. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, aku pamit undur diri, see you on the next video.